Hai, selamat datang di channel YouTube aku Titin. Di video kali ini aku mau sharing about my beruntusan story. Kenapa aku concern banget di beruntusan? Karena emang it's my mind of problems on my face gitu. Ini tuh benar-benar masalah utama di wajah aku gitu. Sebelumnya aku menjelasin dulu dengan tentang tipe kulit aku. Kulit aku tuh kombinasi di bagian dahi itu berminyak parah, bagian hidung dan dagu ini berminyak tapi nggak parah, biasa aja gitu. Sedangkan di pipi itu kering gitu. Jadi kalau aku salah pilih sabun cuci muka itu bisa bikin ketarik and it's not good for our face gitu ya. Nah, terus aku acne prone, jadi riskan banget berjerawat. Misalnya aku lupa nggak bersihin muka nih, aku tidur, ya udah besok paginya welcome to jerawat gitu, selamat datang jerawat gitu. Atau misal aku pakai produk yang aneh-aneh, atau misalnya aku pakai foundation yang berat-berat, yang komedogonik, itu benar-benar riskan banget untuk berjerawat. So please buat kamu yang punya kulit acne prone, bijaklah dalam bermake up gitu ya. Aku tuh udah bertahun-tahun banget menahan diriku untuk nggak make upan yang aneh-aneh. Jadi benar-benar kayak bedak tabur, blush on juga yang tabur apa, yang ini ya, yang powder kayak gitu. Ya gimana ya, kita harus bisa pintar-pintar lah memilih produk untuk kulit kita gitu. Jadi sebelum mau mengobatin masalah kulit, please kenali dulu kulit kita gitu. Oke, sebelumnya aku nggak begitu peduli dengan masalah di kulit aku. Yang penting aku mikirnya nggak yang breakout, nggak yang jerawat semuka, karena aku pernah mengalaminya dulu tahun 2016 awal tahun sampai sembuhnya itu benar-benar akhir tahun. Itu aja masih ada jerawat 1-2, but it's better gitu. Dan now it's my very very better dari tahun 2016 itu. Bisa bayangin nggak? Ya karena sebelumnya aku cerita ya. eh akhir tahun 2016 itu udah mulai sembuh dan aku sudah stop perawatan apapun karena aku hamil gitu kan. Terus melahirkan itu Agustus 2017. So sampai melahirkan pun aku nggak pakai produk aneh-aneh karena takut kan. Sampai menyusui pun aku nggak pakai produk aneh-aneh, aku bener-bener cuman pakai Savi aja karena waktu itu aku pikir kayaknya kulit aku terlalu nggak aku rawat banget gitu. Ya udahlah aku pakai Savi yang biru kalau nggak salah, itu untuk yang kulit berminyak dan berjerawat lah kayak gitu. Nah terus lanjut lagi hamil anak kedua karena kebobolan. Terus menyusui. Nah terus ini sebenarnya aku masih menyusui tapi anak aku usianya udah agak gede, 1,5 tahun. So dia, dan pas aku kerja dia pakai Sufor, jadi nggak begitu full ASI lah gitu untuk menyusuinya gitu. Akhirnya aku udah mulai berani untuk skincarean karena aku ngelihat muka aku kayak nggak kerawat banget, banyak beruntus di mana-mana gitu. So this is now my skin check. Alhamdulillah sudah agak lebih glowing daripada dulu-dulu. Cuman masalah dahi masih ada ya, masalah beruntusan masih ada gitu, but tinggal dikit aja. Dan jangan fokus kedua bulatan hitam ini ya, karena emang ini tuh kesalahan aku. Ada komedo, tahu nggak, komedo hitam blackhead, dan aku gemes banget karena nggak mau keluar, akhirnya aku pencetin sendiri pakai alat, dan karena alatnya kayaknya kurang steril akhirnya iritasi kayak gini. So please jangan diulangin di kamu, cukup di aku aja gitu ya. Oke, akhirnya aku pun mulai merawat itu sekitar Agustus 2020 ini, benar-benar baru bulan kemarin-kemarin ini atau Juli lah aku lupa. Akhirnya aku beli produk-produk yang viral-viral di TikTok, di Instagram aku beliin. Mahal-mahal nggak masalah, aku pikir yang penting semakin mahal semakin bagus. Tapi itu nggak bijak ya. Meskipun harganya murah atau mede itu bisa aja juga bagus gitu. Cuman mahalnya di aku tuh nggak yang mahal banget kok. Yang paling mahal itu produk-produk, kalau aku tuh Sandela Madagaskar tuh emang mahal menurutku. Kayak toner itu harganya udah 300-an lebih, 360, hampir 400 ribu. Terus aku juga beli sunscreennya, krimnya. Aku mikir ya udahlah seset sekalian, aku pusing nyarinya kan. Nah akhirnya aku udah punya produk sesetnya Sandela Madagaskar. Akhirnya aku pun karena aku sekarang anak TikTok ya, jadi sering banget cari info-info skincare itu di TikTok karena banyak banget skincare guru
di TikTok maupun dokter kulit yang mereka tuh kayak ngasih ilmu gratis gitu loh di TikTok. Akhirnya aku pelajarin gitu. Nah, akhirnya aku menemukan suatu materi yaitu tentang fungal acne. Meskipun akhirnya aku salah ya. Kenapa salah? Tonton videonya sampai habis, please. Akhirnya aku pun tahu tentang fungal acne dan aku ngerasa aku masuk di ciri-cirinya fungal acne karena aku ada beruntus di jidat itu benar-benar susah banget sembuhnya gitu. Aku pakein apapun itu kayak nggak sembuh-sembuh, ada aja kayak beruntus gitu loh, kecil-kecil gitu. Aku gemes banget gitu. Akhirnya aku mindset diriku bahwa aku tuh punya fungal acne gitu. Ya udah, akhirnya aku cek semua skincare yang aku punya dia fungal acne safe atau enggak. Aku ceknya di skinkarisma.com. So please buat kamu yang bingung untuk ngecek ingredients, nggak usah pusing-pusing, tinggal cek di skinkarisma.com atau platform website lainnya gitu ya. Nah, akhirnya aku menemukan fakta bahwa sunscreen sama krimku dari Santella Madagascar yang harganya lumayan mahal itu ternyata nggak fungal acne safe dong. Dan you know what? Aku tetap pakai gitu karena emang aku nggak ada krim moisturizer dan sunscreen lain gitu. Akhirnya aku ini lagi mencari lagi produk lain. Ya udah, akhirnya Santella Madagascarku sunscreennya sama krimnya benar-benar pensiun setelah aku menemukan yang fungal acne safe. Meskipun sampai sekarang aku benar-benar masih PR sih untuk menemukan produk yang benar-benar cocok di aku dan aku nyaman. So far akhirnya sekarang aku udah ada beberapa produk yang aku nyaman sih dan dia fungal acne safe gitu. And then I found konten gitu, dia itu kayak skincare guru juga gitu yang membahas tentang fungal acne safe itu valid gak sih gitu. Please jangan sampai kamu mendiagnosis dirimu sendiri, dia gitu. Terus aku langsung, apa iya ya, apa aku mendiagnosis diriku sendiri ya. Akhirnya dia ngasih saran gitu sih, please cek aja di dokter kulit karena nggak penting banget kamu diagnosis terus salah, itu kan sedih banget gitu. Akhirnya karena aku kepikiran sama konten itu, aku pun cari cara untuk bisa konsultasi ke dokter karena di situasi pandemi kayak gini aku malas banget dong ke vaskes gitu. Akhirnya aku chat di Halo Dokter, aku pilih yang gelarnya DV, terus aku pilih yang historis sekolahnya sama kerjanya itu ada kayak di rumah sakit gitu. Aku pikirnya dokter kulit yang benar-benar fokus ke masalah kulit itu lebih better timbang kecantikan gitu kan. Nggak tahu aku ini salah apa enggak tentang konsep aku. Akhirnya aku chat dia, aku ngasih foto semuka aku dan fokusnya di dahi. Aku tanya ke dokternya, dok apakah ini fungal acne gitu. Ternyata dia jawab, saya lihat itu bukan fungal acne, saya lihat itu jerawat komedo gitu. Terus aku langsung kayak terhenyak, what's not fungal acne, terus produk-produk yang udah aku pakai itu gimana gitu. Akhirnya singkat cerita, dia bilang intinya fungal acne itu nggak segampang itu mendiagnosis, lebih valid pakai lab. Tapi kalau dilihat dari kasat mata katanya bukan fungal acne kayak gitu. Terus dia meyakinkan aku bahwa itu tuh kayak komedo gitu. Sebenarnya pas aku lihat lebih detail lagi sih emang beneran setiap buntusan itu sebenarnya ada kayak matanya, tapi aku tuh nggak sadar gitu loh, ternyata itu ada kayak sejenis komedo hitamnya itu si blackheadnya gitu. Terus ada komedo putihnya juga ada kayak gitu. So ya kayaknya dokter ini bener deh gitu. Dan aku tuh juga nggak ada riwayat gula, aku juga nggak konsumsi antibiotik jangka panjang. Jadi aku pikir ya benernya juga sih dokter ini gitu. Ya udah, alhamdulillah kalau bukan fungal acne, jadi penyelesaiannya juga lebih mudah harusnya kan gitu. Nah, karena aku tuh tipe orang yang agak malas ke salon untuk melakukan facial atau peeling, akhirnya aku pun mencari cara untuk bisa mengatasi beruntusan aku gitu. Dan alhamdulillahnya dokternya juga ngasih resep krim yang bisa dibeli di apotek. Tapi buat kamu yang nonton video ini, please jangan beli obat ini tanpa resep dokter. Please konsultasiin aja, bener-bener aku cuma bayar 25.000 doang untuk 5 menit, sesi 5 menit. So ini murah banget gitu. Jangan sia-siain muka kamu. Chat aja ke Halo Dokter, ini aku gak di endorse tapi ini bener-bener helpful banget gitu. Akhirnya aku pun diresepin 2 krim, ya ini Mediclean yang orange sama Aza 20 gitu.
Kenapa aku diresepin AZA 20? Karena aku masih menyusui kan, dan azelaic acid ini sebenarnya udah safe kok untuk ibu menyusui, katanya sih gitu. Tapi kalau kamu nggak yakin, konsultasi aja ke dokter. Udah itu paling bener. Nah, akhirnya aku pakai Mediclean Orange dan AZA 20. Di aku alhamdulillah aku ngerasa better ya. Untuk Mediclean aku pakainya cuma bener-bener yang ada di bermasalah aja, di beruntusan-beruntusan aku sama di jerawat aku, karena aku takut kayak kalau semua kayaknya gimana gitu. Sedangkan untuk azelaic acid, karena aku tahu fungsinya ini menggantikan kayak fungsi retinol, dan retinol itu dipakai semuka, akhirnya azelaic acidnya juga aku pakai semuka gitu. Awal-awal pemakaian ada efek tinglingnya kayak cekit-cekit gitu. Terus karena aku awal-awal pakai itu agak kebanyakan, akhirnya kayak sedikit memanas mukaku gitu, yang bagian-bagian tertentu itu kayak panas, kayak sini sama sini tuh panas banget. Akhirnya aku mulai mengurangin pemakaian aku, kayak dikit aja oles-oles kayak gitu, and so far nggak ada masalah sih gitu. Dan ini adalah skin checkku sekarang, alhamdulillah sudah mendingan banget banget gitu. Dan buat kamu yang penasaran dengan krim dan sunscreennya Centella Madagascar, apakah aku lanjut pakai? Dan jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak aku lanjut pakai? Karena jujur aja aku kurang nyaman dengan pemakaiannya. Karena untuk sunscreennya ada white cast di aku, bikin agak abu gitu kan, dan krimnya agak berat di aku. Dan sekarang aku udah nemuin krim moisturizer dan sunscreen yang lebih cocok di muka aku gitu, nyaman di aku. Kapan-kapan akan aku review gitu ya. Oke, selain dari krim dokter itu, aku juga nerapin untuk selalu memberikan kelembapan di kulit aku gitu. Jadi buat kamu yang punya kulit berminyak, please banget jangan suka bikin kulit kamu kering dengan tidak ngasih pelembab, karena pelembab itu penting banget. Karena kalau kulit kamu itu nggak ada kelembapannya, nggak ada moistnya, nggak ada moisturizernya, kulit kamu tuh akan mengirimkan sinyal ke saraf kulit untuk memproduksi minyak lebih gitu. Jadi kamu yang niatnya ingin ngurangin minyak, malah jatuhnya produksi minyak lebih banyak, akhirnya lebih berminyak lah tuh muka gitu ya. Dan buat yang males pakai sunscreen karena ngerasa sunscreennya itu berat, bikin white cast, gak nyaman di bawah sinar matahari, please itu singkirin sifat-sifat malas pakai sunscreen. Karena apa? Karena sunscreen itu wajib. Tanpa sunscreen muka kita itu jadi hitam-hitam, bahkan bekas jerawat kita jadi tambah hitam gitu. Jadi yang kamu pengen glowing malah jadinya gak glowing gitu. Nah, saran aku buat kamu yang gak nyaman dengan sunscreen kamu sekarang, coba aja cari sunscreen yang lebih nyaman di kamu gitu. Dan sebenarnya meskipun white cast itu gak masalah kok. Bodo amat dengan white cast, yang penting glowing gitu aja sih. Kayak aku dapat Centella Madagascar yang harganya agak mahal gitu kan. Dan aku rasa aku kurang nyaman pakainya, akhirnya aku pun cari dan aku dapat, tapi kapan-kapan aja akan aku reviewnya gitu. Sunscreennya itu alhamdulillah ringan banget, bener-bener ringan, meskipun emang harus sering di reapply sih, but it's not to be problem on me gitu kan. Selain itu aku juga perbanyak minum air putih. Jadi sebelumnya aku tuh kayak sukanya manis-manis banget, itu aku juga ngurangin dan aku ganti dengan air putih. Sebelumnya tuh aku bisa kayak sehari tuh bisa kayak 3 gelas gede teh hangat manis gitu kan. Nah sekarang aku ganti, kadang jadi agak tawar, kadang juga perbanyak minum putih gitu. Ya nggak usah langsung menghilangkan kebiasaan itu, tapi seenggaknya dikurangin. Nanti kalau biasanya udah ngurangin, lama kelamaan akan terbiasa gitu sih. Untuk air putih usahain 1,5 liter per hari minimal ya. Dan selain itu manis juga dikurangin banget aja. Terus juga konsumsi gandum, tepung-tepungan, minyak juga dikurangin. It help us so much gitu. Dan untuk yang mau misalnya dapat resep dokter kayak aku, dapat ini Mediclean sama Aza, ini maksimal pemakaian kalau di produksi 6 bulan. Cuman kalau dokter yang aku ngasih saran aku kemarin itu cuma 3 bulan gitu. Jadi sekarang aku juga mulai coba cari-cari skincare yang cocok di aku gitu sih.
Oke, itu aja sih review aku, pengalaman aku mengatasi beruntusan di jidat aku. So far aku puas dengan resepnya karena works on me gitu. Buat kamu jangan coba-coba pakai tanpa resep dokter ya, aku ingetin sekali lagi. So buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa like-nya. Yang belum subscribe, subscribe, biar aku semangat untuk bikin konten selanjutnya. Oke, hope you have a fun day. So thank you and see ya and bye bye.